Dan saatnya kita mau mendengarkan kebenaran dari firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-24 yang bunyinya adalah demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Sekali lagi saudara, kita akan baca ayat firman Tuhan ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang pentingnya berdoa dengan iman. Ya, karena hanya dengan berdoa dengan iman, maka kita akan mendapatkan jawaban dari doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada tahun ini, The Year of Faith, ya tahun iman. Di mana kita akan berjalan dalam iman, menjangkau masa depan kita dengan iman, menjangkau semua janji-janji Allah dengan iman. Oleh karena itu, untuk bisa melihat janji-janji Allah itu tergenapi dalam hidup kita, kita harus memperbanyak jam-jam doa kita di hadapan Allah. Kita harus memperbanyak hubungan doa kita dengan Tuhan. Ya, persekutuan kita dengan Allah harus diperbanyak. Ya, sehingga kita bisa melihat apa yang Tuhan janjikan tergenapi dalam hidup kita. Karena salah satu yang akan membuat iman kita bertumbuh, ya bukan hanya ketika kita membaca firman Tuhan, ya tetapi juga adalah ketika kita berdoa. Ya, pada waktu kita berdoa, iman kita akan semakin kuat dan iman kita akan bertumbuh di hadapan Tuhan. Contohnya ketika para murid mendapatkan tantangan di dalam hidup mereka, mereka memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan iman dan kepercayaan mereka kepadanya. Dan mereka dengan tidak takut, mereka terus memberitakan Injil, saudara. Kita bisa lihat itu dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-31. Coba kita lihat ayat ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, ini berbicara tentang murid-murid ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara, kalau kita membaca dalam ayat-ayat sebelum ayat ini, diceritakan tentang Petrus dan Yohanes yang karena iman mereka, mereka harus dimasukkan ke dalam penjara oleh para imam dan oleh tua-tua Yahudi pada waktu itu. Karena mereka memberitakan tentang kebangkitan orang mati, saudara. Dan juga mereka memberitakan tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat umat manusia. Dan tetapi pada akhirnya kalau saudara membaca dalam cerita ini, akhirnya mereka dikeluarkan dari penjara, ya, karena pada waktu mereka sidang tidak mendapati atau sidang tidak melihat ada jalan untuk menghukum mereka. Dan karena sidang itu juga melihat begitu banyak orang yang memuliakan Tuhan dengan pelayanan dari kedua rasul ini, saudara. Ya, karena pada waktu Rasul Yohanes dan Rasul Petrus mereka mulai berbicara, ya, mereka itu berbicara dengan kuasa Allah, ya, dan banyak hal yang terjadi, ya, disertai dengan tanda-tanda yang heran, saudara. Ada orang sakit yang disembuhkan pada waktu itu. Ada seorang sakit yang menderita penyakit lumpuh selama 40 tahun. Dikatakan dia lumpuh sejak lahir dan orang itu pada waktu diceritakan dia berumur 40 tahun. Jadi selama 40 tahun dia lumpuh, saudara. Tetapi dengan pelayanan dari Rasul Petrus, ya, akhirnya orang ini dia sembuh dari penyakit lumpuhnya. Orang ini selalu duduk di depan bait Allah dan dia meminta-minta, saudara. Dan ketika Petrus dan Yohanes sedang masuk ke bait Allah melihat orang ini, lalu mereka berkata, emas dan perak aku
tak punya, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret berjalanlah, maka orang ini berjalan. Seketika itu juga kakinya menjadi kuat kembali, kata firman Allah. Ya, dia disembuhkan. Ini suatu mujizat yang luar biasa, saudara. Ya, orang yang 40 hari, 40 tahun, ya, sejak lahir dia udah lumpuh, tetapi Tuhan menyembuhkan dia. Ini luar biasa, saudara. Makanya para imam dan tua-tua Yahudi melihat orang-orang di situ memuliakan Tuhan, ya. Dan dengan kejadian ini, itu membuat orang-orang mendengarkan apa yang diajarkan oleh Petrus dan Yohanes, saudara. Dan akhirnya ada 5.000 orang yang bertobat pada waktu itu. Ini luar biasa, ya. Sesudah hari Pentakosta, ada 3.000 orang yang bertobat. Dan sesudah itu, ada 5.000 orang lagi yang bertobat. Ini luar biasa, ya. Ini luar biasa dahsyat, saudara, ya. Dan akhirnya mereka berdua harus dijebloskan ke dalam penjara, tetapi mereka tidak mendapati sesuatu yang membuat kedua rasul ini harus dihukum, saudara. Akhirnya mereka dikeluarkan. Walaupun demikian, sesudah dilepaskan, mereka diancam oleh para imam dan oleh tua-tua orang Yahudi supaya mereka tidak berbicara lagi atau mengajar dalam nama Tuhan Yesus pada waktu itu, saudara. Demikian juga orang-orang percaya yang lain yang ada pada waktu itu. Dan respon mereka terhadap ancaman ini adalah mereka berdoa kepada Tuhan. Dan Roh Kudus menguatkan mereka. Dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Jadi doa menguatkan iman mereka sehingga kuasa Roh Kudus turun atas mereka. Dan mereka tetap dengan berani mereka memberitakan Injil, ya. Jadi ancaman dari para imam ini tidak membuat mereka berhenti untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Allah kepada orang banyak yang ada pada waktu itu. Karena mereka harus taat, mereka harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia, saudara. Jadi doa membuat iman mereka semakin kuat sehingga mereka tidak takut lagi untuk memberitakan Injil, saudara. Doa membuat iman mereka bertumbuh, saudara. Sekalipun mereka diancam oleh para imam dan oleh para ahli Taurat pada waktu itu, tetap mereka melaksanakan apa yang diamanat agung daripada Tuhan Yesus, yaitu untuk memberitakan Injil. Jadi memang doa memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan orang yang percaya, saudara. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang doa, doa adalah saat kita bersekutu dengan Allah. Semakin kita bersekutu dengan Allah, semakin kita akan mengenal Dia. Dan pengenalan akan Tuhan inilah yang akan membuat iman kita semakin kuat dan bertumbuh. Karena kita semakin percaya kepada Tuhan, ya. Jadi berdoa ini tidak bisa dilepaskan dengan kehidupan dari orang-orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Orang percaya kehidupannya harus tidak lepas dari apa yang namanya doa, saudara. Ya, Anda harus menyediakan waktu-waktu khusus di mana Anda berhubungan dengan Tuhan. Karena doa adalah hubungan dengan Tuhan. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda melihat dalam Alkitab, Anda akan menemukan orang-orang yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Itu adalah orang-orang yang berdoa. Ya, saya kasih contoh adalah Abraham. Abraham ini dikenal sebagai bapak orang yang beriman, saudara. Ya, dia adalah bapak orang yang beriman. Tetapi dalam perjalanan kehidupan dia, sesudah dia dipanggil dari Ur Kasdim, ya, untuk menuju ke sebuah tempat yang akan ditunjukkan kepada Tuhan kepada dia, yaitu dia akan pergi ke tanah Kanaan. Selama perjalanan itu, dia harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Dia harus berbicara kepada Tuhan. Karena dia tidak tahu di mana tempat yang akan dia tuju. Oleh karena itu, dia harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dia harus tanya Tuhan,
pada waktu dia melangkah, kemana dia harus melangkah, jalan mana yang harus dia tempuh, supaya dia tidak tersesat, saudara. Nah, untuk supaya dia tidak tersesat, dia harus terus-menerus berhubungan dengan Tuhan. Ini berbicara kehidupannya adalah kehidupan di dalam doa, saudara. Ya, dan kalau kita lihat juga contoh yang lain adalah Musa. Musa ini adalah seorang yang mempunyai hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan seperti berbicara dengan temannya. Saudara bisa baca itu dalam Keluaran 33 ayatnya yang ke-11. Coba kita lihat. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow, betapa dekatnya hubungan Musa dengan Tuhan, sehingga dia bisa berbicara bukan sebagai Tuhan yang ada di tempat yang sangat jauh, ya, yang sukar untuk dicapai. Tetapi dia berbicara seakan-akan dia berbicara kepada temannya, ya, berhadapan muka seperti dia berbicara kepada sahabatnya, saudara. Seperti itu, ya. Karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan juga kalau Anda melihat Raja Daud ini adalah seorang yang selalu menyediakan waktu-waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, pada waktu dia ada kekhawatiran, ada ketakutan di dalam hidupnya, dia selalu berseru kepada Tuhan. Dia selalu menyediakan waktu untuk mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan Tuhan menjawab seruan doanya. Ya, kalau kita baca dalam Mazmur 55 ayat 18, coba kita lihat. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari aku cemas dan menangis, dan ia mendengar suaraku. Jadi kita lihat di sini, ya, pada waktu ada situasi tantangan dalam kehidupan Raja Daud, dia selalu memutuskan untuk datang kepada Tuhan. Ya, dia berseru kepada Tuhan dan Tuhan mendengar seruan dia. Artinya kalau Tuhan mendengar, Tuhan akan menjawab setiap doa yang dia naikkan kepada Tuhan, saudara. Ya, tidak heran kalau Anda melihat kehidupan daripada Raja Daud. Raja Daud ini adalah seorang raja yang sangat berkenan kepada Tuhan. Bahkan Raja Daud bisa menjadi seorang raja yang bisa dikatakan adalah raja yang terbesar yang pernah dimiliki oleh bangsa Israel. Karena Tuhan menyertai dia. Karena dia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Ya, dia selalu menyediakan waktu, dikatakan di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Artinya pagi, siang, dan malam. Dia selalu menyediakan waktu-waktu di mana dia mau bersekutu dengan Tuhan. Ya, demikian juga dengan kehidupan kita, saudara. Ya, Anda harus menyediakan waktu-waktu di mana Anda bersekutu dengan Tuhan di dalam doa. Sesibuk apapun Anda harus menyediakan waktu untuk berhubungan dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan. Karena itu sangat penting. Itu sangat penting karena itu akan menentukan apa yang akan terjadi dengan hidupmu. Kita lihat lagi contoh yang lain adalah Daniel. Daniel ini dikatakan 3 kali dalam sehari dia berdoa dan memuji Tuhan. Wow, ini luar biasa. Ya, kita bisa baca itu dalam Daniel 6 ayat yang ke-11. Daniel 6 ayat yang ke-11 bunyinya demikian. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi kita lihat di sini, ya, Daniel bukan berdoa pada waktu ada situasi atau tantangan atau pergumulan yang terjadi di dalam hidupnya, tetapi dikatakan 3 kali sehari ia akan berlutut berdoa, memuji Allahnya seperti yang biasa dia lakukan. Jadi ini adalah sebuah kebiasaan. Ya, doa itu menjadi lifestyle daripada Daniel. Ya, doa itu adalah kehidupan daripada dia. Ya, saudara, Daniel ini adalah orang yang sangat sibuk. Ya, sibuk banget, saudara. Ya, Daniel ini adalah orang kedua di kerajaan Babilonia. Kerajaan Babilonia pada waktu itu menguasai 1/3 dari dunia ini. Bayangkan, 1/3 dari dunia ini, saudara. Di dunia ini pada zaman sekarang ada sekitar kurang lebih 200 negara lebih. Ya. Nah, 1/3 dari dunia di zaman Daniel hidup ini itu dikuasai oleh kerajaan Babilonia.
Dan dia adalah orang nomor 2 yang harus mengurusi sepertiga dari kerajaan Babilonia. Sibuk nggak? Sibuk banget, saudara. Ya, tetapi dalam kesibukannya, dia tetap dikatakan 3 kali dalam sehari, dia tidak pernah lupa untuk datang kepada Tuhan di dalam doa. Ini luar biasa, saudara. Ya, tidak heran kalau Anda membaca tentang cerita tentang Daniel, dia bisa dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Amin. Haleluya. Karena dia adalah seorang yang berdoa. Ya. Dan kalau kita lihat juga di zaman modern ini, ya, ada seorang yang bernama Paul Choyonggi. Ya. Paul Choyonggi ini dia adalah seorang pendeta dari Yoido Full Gospel Church di Korea Selatan, saudara. Dan pada tahun 2007, gereja ini mempunyai jemaat 830.000 orang. Banyak nggak 830.000 orang? Banyak banget, saudara. Hampir 1 juta. Yaitu 18 tahun yang lalu, tahun 2007. Mungkin hari ini jemaatnya sudah mencapai 1 juta lebih. Ya, tetapi orang ini sudah dipanggil oleh Tuhan, saudara. Ya, pada suatu hari dia diinterview oleh seseorang, dan orang ini menanyakan apa sebenarnya kunci dari keberhasilan dia, sehingga dia bisa memiliki jemaat yang begitu banyak. Bagaimana dia bisa mengembalakan jemaat yang begitu banyak dan berhasil? Dia berkata, ada 3 hal yang dia lakukan. Yang pertama adalah doa, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah doa. Ya, jadi doa ini satu hal yang sangat penting, saudara. Ya, yang akan menentukan apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Ya, kalau orang percaya tidak pernah mempunyai waktu untuk berdoa, saudara akan mudah dikalahkan oleh dunia ini. Apalagi dunia di mana kita tinggal ini bukan semakin hari semakin baik, saudara. Dunia di mana kita tinggal ini semakin hari semakin jahat. Ya, Anda membutuhkan persekutuan dengan Tuhan untuk bisa menang terhadap setiap pencobaan yang bisa saja terjadi di dalam hidupmu. Ya, Anda perlu berdoa, perlu punya hubungan intim dengan Tuhan di dalam doa, saudara, supaya Anda tetap kuat dan bisa bertahan di dunia yang semakin hari semakin jahat ini. Haleluya. Ya, dan iblis paling takut pada gereja yang berdoa, saudara. Amin. Ya, gereja yang suka berdoa, iblis itu paling takut. Ya, gereja itu siapa sih? Gereja itu adalah saudara dan saya. Ya, gereja itu adalah kumpulan orang-orang yang percaya. Ya, orang-orang yang percaya, yang suka, cinta akan doa. Iblis itu gemetar terhadap orang-orang yang seperti ini, saudara. Kenapa? Karena orang yang berdoa adalah orang yang selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, dan selalu melibatkan Tuhan di seluruh area kehidupan dia. Dan orang-orang yang berdoa adalah orang yang melibatkan Tuhan di seluruh area kehidupan mereka, dan membiarkan Tuhan yang berjalan di depan mereka untuk mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, iblis paling takut dengan orang-orang yang demikian, saudara. Ya, orang-orang yang berdoa. Ya, karena memang dengan kekuatan kita nggak mungkin bisa mengalahkan iblis, saudara. Iblis hanya bisa dikalahkan oleh Tuhan. Firman Allah berkata, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka dia akan lari daripadamu. Jadi kita harus menundukkan diri kepada Allah. Artinya kita harus berdoa, ya, dan biarkan Tuhan yang berperang terhadap musuh-musuh kita, maka dia akan lari daripada kita. Ya, dengan kekuatan kita sendiri, dengan mudah Anda akan dikalahkan oleh dunia ini, akan dikalahkan oleh iblis. Tapi ketika Anda mengizinkan Tuhan yang berjalan di depanmu, saya percaya tidak ada sesuatu pun yang dapat bertahan. Semua pasti akan dikalahkan. Ya, firman Allah berkata, ketika Allah bangkit, maka terserahlah musuhnya. Amin, saudara. Ya, jadi kita penting sekali kita berdoa di hadapan Tuhan. Artinya kita mengizinkan Tuhan
untuk berperang bagi kita. Doa juga bisa melakukan hal-hal yang luar biasa, saudara. Misalnya, doa bisa menjangkau masa depan kita. Ya, jadi, doa itu tidak dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Ya, apa yang belum terjadi saat ini Anda bisa doakan. Mungkin masih baru akan terjadi di masa yang akan datang. Anda bisa doakan dari sekarang. Kalau Anda mempunyai anak, Anda bisa berdoa untuk masa depan dari anak-anakmu. Amin. Ya. Dan doamu akan nyampe ke masa depan, saudara. Yang Anda belum pernah lihat masa depannya seperti apa, tetapi doamu bisa sampai ke sana, saudara. Kalau Anda ingin supaya anak-anakmu memiliki masa depan yang indah, ya, berdoa untuk itu. Ya, kalau Anda ingin anak-anakmu memiliki pasangan hidup yang dari Tuhan, yang takut Tuhan, berdoa, ya, untuk hal tersebut. Kalau Anda ingin supaya anak Anda menjadi orang yang berhasil, ya, di dalam karirnya, di masa yang akan datang atau di masa depan, berdoa, ya. Ada banyak yang kita bisa doakan tentang masa depan kita. Ya, kita bisa berdoa juga untuk gereja, ya, di mana kita melayani, tentang masa depan gereja. Kita bisa berdoa dari saat ini, saudara. Ya, jadi doa tidak bisa dipengaruhi oleh ruang dan waktu. Ya, doa bisa pergi ke masa depan kita. Ya, jadi dengan berdoa kita bisa melakukan banyak hal, saudara. Oleh karena itu sangat baik untuk kita terus berjalan di dalam doa di tahun ini, saudara. Ya, karena saya percaya tahun ini ada banyak hal yang bisa terjadi dalam hidup kita, karena kehidupan di dunia ini banyak hal yang kita tidak bisa prediksi, bisa saja terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu, kita perlu berjaga dan berdoa senantiasa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Firman Tuhan berkata berdoa dan berjaga supaya engkau tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ya, jadi pencobaan itu bisa saja sekonyong-konyong datang dalam hidup kita. Tapi engkau yang berdoa dan berjaga, engkau akan tetap kuat dan akan bisa bertahan, bahkan menang terhadap setiap pencobaan yang datang di dalam hidupmu. Ya, dan doa itu adalah komunikasi dengan Allah. Ya, kita perlu berkomunikasi dengan Allah. Sama seperti Raja Daud tadi yang kita sudah baca, dia pada waktu dia cemas, pada waktu dia takut, dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan. Ya, dia berseru kepada Tuhan, dia berbicara kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab dia. Ya, saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita bisa datang kepada Tuhan anytime, anywhere. Ya, kapan aja kita bisa datang kepada Tuhan. Karena memang sebagai orang percaya, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu mempunyai akses untuk masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Ya, setiap saat, setiap waktu, saudara. Ya, free of charge. Ya, pada waktu kita datang kepada Tuhan untuk minta nasihat, itu gratis, saudara, nggak bayar. Ya, bukan seperti pada waktu Anda minta nasihat kepada konsultan, atau mungkin Anda pergi ke psikiater, ya, untuk minta nasihat. Itu harus bayar, saudara. Ya, kalau Anda pergi ke dokter aja, ya, kalau diserang oleh sakit penyakit, ya, orang pergi ke dokter, kadang-kadang untuk bikin appointment sama dokter itu bisa berbulan-bulan. Kalau dokternya itu sangat terkenal, ya, biasanya bisa sampai bulanan untuk bikin appointment, baru bisa ketemu dengan dokter itu. Dan belum tentu juga udah ketemu dokter itu, dan dokter berbicara kepada kita, kita sembuh, saudara. Belum tentu. Tapi ada seorang penasihat yang ajaib, ya. Pada waktu engkau datang kepada dia, anytime, saudara. Pada waktu engkau berdoa kepada Tuhan, dengan senang hati dia akan mendengar doa-doa kita dan dia mau menjawab setiap seruan doa kita. Amin. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ya, kita mau menghampiri Tuhan setiap saat, setiap waktu. Ini akses istimewa yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Kita bisa datang kepada Tuhan anytime. Dan tentunya pada waktu kita berdoa, kita ingin mendapatkan jawaban
dari doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Artinya Tuhan mendengar doa kita dan Tuhan mengabulkan doa kita. Nah, pada saat ini kita akan melihat ada dua hal yang saya akan bagikan. Ya, sebenarnya ada banyak hal, tapi pada hari ini saya akan bagikan ada dua hal bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, pada waktu kita berdoa, kita perlu bergantung sepenuhnya kepada pimpinan daripada Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam Efesus 6 ayat yang ke-18. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Ya, saudara perhatikan di sini dikatakan berdoa setiap waktu di dalam roh. Artinya waktu kita berdoa, kita harus membiarkan doa-doa kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus membiarkan doa-doa kita dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Ya, yang pertama karena dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa berdoa secara benar dan tidak salah dalam berdoa. Yang kedua, salah satu dari pekerjaan Roh Kudus adalah memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Ya, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Dan yang ketiga, karena hanya Roh Kudus yang adalah Roh Allah yang mengetahui apa yang diisi hati daripada Tuhan. Amin. Yang mengetahui isi hati daripada Allah itu adalah Roh Allah atau Roh Kudus, saudara. Dia bisa mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi yang ada di dalam diri Allah. Ya, kalau kita baca dalam 1 Korintus 2 ayat 10, coba kita lihat ayatnya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi firman Allah menjelaskan Roh Kudus menyelidiki hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Artinya Roh Kudus tahu apa yang ada di hatinya Tuhan, apa yang menjadi isi hatinya Tuhan, apa yang menjadi kehendak Allah di dalam hidup kita. Amin. Sehingga pada waktu kita mengizinkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita, maka kita akan bisa berdoa sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, karena kehendak Tuhan ini adalah sesuatu hal yang sangat penting. Ya, kita ada di dunia ini, salah satunya adalah untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan keinginan kita, saudara. Bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah yang harus kita lakukan pada waktu kita ada di dunia ini. Amin. Ya. Kita mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan daripada Dia, melakukan kehendak Dia selama kita ada di dunia ini. Oleh karena itu, kita perlu mengizinkan Roh Kudus untuk memimpin kita supaya kita tidak salah dalam berdoa. Ya, sehingga kita berdoa, doa-doa yang kita naikkan itu sesuai dengan maunya Tuhan, bukannya maunya kita. Kalau Anda membaca dalam Roma 8 ayat 26, coba kita lihat Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi dengan jelas firman Allah mengatakan di sini Roh membantu dalam kelemahan kita sebab kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Jadi yang namanya doa itu nggak ada orang yang bilang saya pakar dalam berdoa, saya ahli dalam berdoa, nggak ada. Karena firman Allah menjelaskan kepada kita, kita tidak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Saudara tidak tahu bagaimana harus berdoa. Saya pun nggak tahu bagaimana caranya harus berdoa. Tetapi ada Roh Kudus dalam hidup kita yang akan memimpin kita untuk berdoa. Yang akan memberitahukan kepada kita bagaimana harus berdoa kepada Tuhan. Ya, ada Roh Kudus yang akan menuntun supaya kita bisa berdoa secara benar di hadapan Allah. Jadi berdoa dengan bergantung kepada Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita, supaya kita tidak salah dalam berdoa, saudara. Ya, karena kita sebenarnya nggak tahu caranya bagaimana harus berdoa. Roh Kudus akan menuntun kita untuk
berdoa secara benar. Ya, kalau kita salah berdoa, ya, maka yang keluar dari doa-doa kita hanyalah doa-doa yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita sendiri, saudara. Untuk memuaskan daging kita. Ya, orang yang berdoa tanpa pimpinan Roh Kudus akan melahirkan hal-hal yang daging. Doa-doanya itu yang diminta adalah hal-hal yang daging, saudara. Yang hanya untuk memuaskan keinginan daging, ya. Hanya memuaskan hawa nafsunya sendiri, saudara. Dan doa-doa seperti ini tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa lihat itu dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, coba kita lihat. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ya, jadi jelas sekali dalam firman Tuhan ini dikatakan, kita berdoa, tetapi tidak menerima apa-apa. Saudara, tentunya kita nggak mau pada waktu kita berdoa, kita tidak menerima apa-apa. Amin. Kita tentunya pada waktu kita berdoa, kita mau supaya doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Nah, kenapa doa kita tidak diterima? Karena kamu salah berdoa, kata firman Tuhan. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini adalah doa-doa yang daging, saudara. Ya, doa-doa yang dipimpin oleh pikiran kita sendiri. Bukan doa-doa yang dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Makanya waktu berdoa pun kita membutuhkan pimpinan daripada Tuhan, saudara. Sehingga kita bisa berdoa secara benar di hadapan Tuhan. Dan doa orang benar dikatakan oleh firman Tuhan bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Ya, kalau sangat besar kuasanya artinya pasti Tuhan akan menjawab doa-doa itu, saudara. Haleluya. Dan kalimat keluhan yang tak terucapkan, saudara, kadang-kadang pada waktu kita berdoa, kita masih ingin berdoa, tapi rasanya masih ada yang mau kita keluarkan dari isi hati kita kepada Tuhan. Tetapi kok nggak bisa keluar? Nah, di situ Roh Kudus akan menolong kita. Ya, makanya kita memerlukan Roh Kudus. Ya, sehingga pada waktu rasanya kok masih ada yang ingin saya keluarkan, tapi kok nggak bisa keluar. Nah, di situ Roh Kudus akan membantu kita. Sehingga apa yang akan kita doakan itu bisa keluar, saudara. Ya, bisa keluar. Ya, Roh Kudus yang akan menolong kita. Sehingga kita bisa terlepas. Ya, kalau Anda yang sudah mempunyai karunia bahasa roh, ya, penting juga untuk Anda berdoa dengan bahasa roh, saudara. Ya, saya setiap bangun pagi, biasanya setidak-tidaknya 15 menit pertama, saya akan berbahasa roh. Ya, saya akan berbahasa roh selama 15 menit pertama. Kadang-kadang sampai setengah jam, saya berbahasa roh. Saya berdoa dengan bahasa roh, saudara. Ya, ini kalau yang bagi saudara yang sudah diberikan karunia berbahasa roh, Anda bisa menggunakan itu. Karena bahasa roh itu penting juga untuk membangun kehidupanmu sendiri, saudara, kata Alkitab. Ya, jadi berdoa. Tapi kalau Anda yang belum diberikan karunia untuk berbahasa roh, ya berdoa dengan bahasa yang dimengerti. Ya, jadi waktu kita berbahasa roh, itu sebenarnya kita nggak menggunakan akal kita, tapi dengan roh kita berdoa. Keluar otomatis. Ya. Roh yang memimpin. Keluar. Ya. Jadi dalam hal berdoa pun kita harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Pertolongan Roh Kudus sangat penting dalam berdoa, saudara. Haleluya. Supaya bisa menghasilkan doa-doa yang benar di hadapan Tuhan. Yang kedua, kita harus berdoa dengan iman. Atau berdoa dengan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Kita bisa baca sekali lagi Markus 11 ayat 24. Sebagai ayat yang terakhir. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ya. Jadi pada waktu kita berdoa, kita harus percaya, kita harus mengimani bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan.
maka itu akan diberikan kepadamu. Haleluya. Ya, saudara, tahun ini adalah the year of faith, ya, tahun iman. Di mana tadi saya katakan kita akan berjalan dengan iman, menjangkau masa depan kita dengan iman, dan meraih semua janji-janji Allah dengan iman. Nah, setiap orang percaya pasti ingin mendapatkan jawaban dari doa yang dia naikkan. Kita mau supaya Tuhan mendengar dan mengabulkan permintaan doa kita. Amin. Siapa yang mau doanya dikabulkan oleh Tuhan? Ya, saya melihat semua tangan terangkat. Artinya kita mau pada waktu kita berdoa, Tuhan menjawab doa kita. Nah, untuk mendapatkan jawaban dari doa, syaratnya kita harus berdoa dengan iman, saudara. Berdoa dengan kepercayaan kepada Tuhan. Percaya pada waktu kita berdoa, kita harus yakin bahwa pada waktu kita berdoa, doa yang kita naikkan sudah mendapatkan jawaban. Haleluya. Saudara, dalam kata percaya ini sebenarnya mengandung pengertian kita harus bisa melihat dengan mata iman. Ya. Untuk melihat jawaban doa, kita tidak boleh melihat dengan mata jasmani kita, saudara. Karena mata jasmani kita ini bisa menipu kita. Ya, pada waktu kita berdoa, ketika kita lihat dengan mata jasmani kita, kok doa-doa kita kok kelihatannya tidak ada tanda-tandanya dijawab oleh Tuhan. Tetapi firman Allah berkata, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima jawaban dari doa itu. Artinya kita bisa memvisualisasikan bahwa kita sudah menerima itu. Ya, harus bisa melihat dengan mata Tuhan bahwa apa yang kita minta sudah dijawab oleh Tuhan. Nah, itu berbicara kita melihat dengan mata iman atau melihat dengan pandangan mata Allah, bukan dengan pandangan mata kita, saudara. Ya, ketika situasi dan tantangan datang dan belum ada jalan keluar, banyak orang yang langsung menyerah. Seharusnya Anda harus percaya bahwa apapun situasi dan tantangan yang kau hadapi, ketika engkau berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab doa kita. Amin. Haleluya. Ya, Tuhan sudah menjawab. Ya, kita harus terus berdoa sampai kita melihat jawaban doa itu terjadi di dalam hidup kita. Sama seperti waktu Daniel berdoa. Pada hari pertama dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan sudah menjawab doa dia. Tetapi jawaban doa dia itu yang dibawa oleh malaikat ditahan oleh penguasa kerajaan Persia selama 21 hari. Dan akhirnya malaikat Gabriel harus datang untuk menolong, dan akhirnya jawaban doa itu sampai kepada Daniel. Tetapi hari pertama dia berdoa, sebenarnya udah terjadi. Tuhan udah menjawab. Ya, makanya pada waktu Anda berdoa, Anda harus terus berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa. Kalau memang itu yang Anda doakan, itu sesuai dengan kehendak Allah. Berdoa terus sampai Anda melihat itu terjadi di dalam hidupmu. Ya, push. Pray until something happen. Ya, berdoa sampai sesuatu terjadi. Ya, karena pada waktu Anda berdoa, Anda harus percaya bahwa Anda sudah menerima jawabannya. Haleluya. Ya, kita harus mengerti konsep dari kerjaan Allah atau prinsip dari kerjaan Allah. Ya, prinsip dari kerjaan Allah adalah kita percaya kita sudah menerima, bukan melihat dulu baru percaya. Itu beda. Kalau dunia ini, lihat bukti dulu baru percaya. Tapi kalau firman Allah berkata, kita harus percaya, walaupun kita belum melihat itu terjadi, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima itu. Sudah terjadi. Nah, ini iman. Percaya bahwa itu sudah terjadi dalam hidup kita. Ya, bukan melihat dulu baru percaya. Kalau kita baru melihat baru percaya, itu sama dengan orang-orang di dunia ini. Ya, orang-orang dunia ini lihat dulu baru percaya. Sama. Tapi orang percaya, walaupun belum melihat, dia tetap percaya bahwa dia sudah menerima. Dan itu akan terjadi dalam hidupnya. Dan bahkan sudah terjadi dalam hidupnya. Tetapi kalau itu belum terjadi di alam jasmani, kita terus berdoa sampai itu terjadi. Kita bisa lihat nyata terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, ya.
Kita sudah belajar ada 2 hal tadi. Mari kita mau berdoa dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya percaya apapun yang kita doakan, pasti sudah dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan mau supaya kita bersuka cita dan kita memuliakan Tuhan. Ini yang bisa saya bagikan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.